Keputusan Jihan untuk bercerai serta pergi dari ibu kota sudah bulat. Melalui pertimbangan matang, menarik sebab akibat yang akan ia alami ke depannya, serta merencanakan ulang bagaimana kehidupan dirinya di tempat baru nanti. Jihan selalu yakin Tuhan selalu ada bersama umatnya. Terlebih di sini Jihanlah yang menjadi korban. Korban pengkhianat sang suami. Sepertinya 7 tahun membina rumah tangga tak sedikit pun membekas di hati Danu. Saat ini Jihan tengah memegang surat cerai. Di dalamnya sudah ada tanda tangan dirinya. Hari ini Jihan bermaksud untuk menemui Danu menyerahkan surat cerai dan meminta tanda tangan Danu. Jihan ingin proses perceraiannya berjalan cepat dan lancar. Ia sudah tidak ingin lagi berhubungan dengan Danu, jangankan berhubungan, melihatnya saja Jihan sudah tidak sudi. Tapi, demi kelancaran proses perceraian tak ada cara lain selain bertemu Danu. Sayangnya Bunda mau pergi dulu. Kalian tunggu di rumah. Ya, sama Encus Mona. Petik 2. Iya Bunda, ucap serempak Rafli dan Raisa. Jihan lalu mencium puncak kepala Rafli dan Raisa yang saat ini tengah menonton acara karton favoritnya. 2 hari lalu Dr. Franz mengizinkan Rafli pulang. Qadarullah, perkembangan kesehatan Rafli sangat bagus. Bahkan Dr. Franz saja sampai geleng-geleng kepala tanda tak percaya. Tapi, inilah yang namanya takdir. Kita tidak akan tahu nasib kita ke depannya selain sang pembuat skenario yang agung. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang. Di jam segini biasanya Danu tengah beristirahat di ruangannya. Maka secepatnya Jihan melajukan mobilnya menuju hotel milik Danu. Sekitar 20 menit perjalanan, Jihan sampai di hotel Danu. Sebelum keluar dari mobil Jihan terlebih dahulu menetralisir rasa gugupnya. Dia harus benar-benar mempersiapkan dirinya untuk menyampaikan keinginannya pada Danu. Bismillah. Petik 2. Dengan mengucapkan bismillah, Jihan keluar dari mobilnya lalu segera masuk. Sepanjang perjalanannya menuju ruangan Danu, para pekerja Danu yang mengenali dirinya saling bertegur sapa. Dan inilah sikap Jihan yang disukai para karyawan Danu, ramah dan murah senyum. Selamat siang, Bu Jihan. Lama tidak bertemu. Ya, sapa salah seorang resepsionis hingga Jihan menghentikan langkahnya. Siang juga. Iya, aku sibuk akhir-akhir ini, balas Jihan dengan tersenyum. Bukan sibuk sebenarnya tapi menyibukkan diri. Melupakan segala rangkaian peristiwa-peristiwa yang mengubah hidupnya hanya dengan sekejap mata saja. Tuan Danu ada kan? Aku ke ruangannya. Ya. Jihan hendak berlalu tapi ditahan oleh Mita. Jangan, Bu. Petik 2. Jihan mengerutkan kening seraya memiringkan kepalanya menghadap Mita. Kenapa aku tidak boleh masuk? Petik 2. Itu, Bu. Anu. Petik 2. Tingkah Mita yang aneh membuat Jihan penasaran. Kenapa Mita melarangnya masuk? Apa jangan-jangan akses untuk dirinya masuk dibatasi? Begitu asumsi yang terlintas di pikiran Jihan. Bukan Jihan namanya jika tidak mampu melanggar larangan Mita. Karena si The Perfect Woman ini adalah wanita yang melegalkan segala bentuk larangan. Apa ayah anak-anakku melarang aku ke sini? Tanyanya pada Mita yang saat ini wajahnya terlihat pucat pasi. Anu, Bu. Petik 2. Jihan tidak peduli jika memang Danu melarangnya masuk. Karena Jihan akan tetap memaksa. Lama, sudahlah kamu gak usah takut, biar aku tanggung jawab jika kamu sampai dipecat. Petik 2. Jihan pergi lalu masuk lift dan menekan tombol angka 20 tempat di mana ruangan Danu berada. Tak berapa lama Jihan sampai di lantai 20. Dengan bergegas Jihan keluar saat lift sudah berbuka. Atasanmu ada? Jihan bertanya secara tiba-tiba pada sekretaris Danu yang sibuk di depan komputer itu. Astaga, pekik Sinta yang merasa kaget akan pertanyaan Jihan. Sinta menoleh dan respons Sinta tidak berbeda jauh seperti Mita. Pucat pasi.
Hai, Sinta, kau dengar aku bicara? Jihan menggerakkan tangannya di depan wajah Sinta yang bergeming. Sinta terkesiap. Bu Jihan. Kenapa mendadak datangnya? Tanya Sinta dengan gugup. Apa aku harus mengabarimu? Petik 2. Sinta begitu kesulitan menelan salivanya. Serasa ada yang menyangkut di tenggorokannya. Kenapa pada aneh, sih? Tadi Mita dan sekarang kamu. Atau jangan-jangan benar apa yang aku pikirkan. Jika atasan kalian melarang aku ke sini. Tuduh Jihan. Sinta dengan cepat menggerakkan tangannya. Enggak kok Bu. Petik 2. Lalu kenapa respons kalian seperti itu? Kalian membuat aku penasaran saja. Gerutu Jihan. Tuan Danu tidak melarang Bu Jihan. Hanya untuk saat ini beliau tidak mau diganggu. Petik 2. Tenang, aku hanya sebentar. Kok? Petik 2. Jihan beranjak. Sinta segera menyusul Jihan. Jangan Bu. Petik 2. Jihan menatap kesal pada sekretaris Danu. Aku perintahkan kamu kembali ke tempat dudukmu. Petik 2. Tapi Bu. Petik 2. Tatapan Jihan membuat nyali Sinta ciut. Tak ada yang bisa Sinta lakukan selain mengikuti perintah Jihan. Sinta kembali ke tempat duduknya dan Jihan masuk ke ruangan Danu. Tangan Jihan sudah ada di atas kenop pintu hendak membuka pintu. Namun, gerakan tangannya terhenti saat sayup-sayup ia mendengar suara aneh. Jihan menajamkan pendengarnya dengan menempelkan telinganya ke pintu, tapi masih tidak terdengar jelas. Akhirnya Jihan memilih melanjutkan niatnya. Ia pun membuka pintu. Danu, aku. Petik 2. Perkataan Jihan tertahan. Matanya membulat sempurna serta tubuhnya tak bergerak sedikit pun. Jadi ini alasan Mita dan Sinta melarangnya masuk. Matanya harus menyaksikan kemesraan Danu dan Firna. Menyaksikan dua manusia yang tak tahu malu itu saling berbagi kenikmatan. Mata Jihan memanas tatkala melihat pemandangan yang menyakitkan mata, apalagi hatinya. Tak ingin berlama-lama menyaksikan hal yang demikian. Jihan memilih pergi seraya membanting pintu. Bantingan pintu itu membuat Danu dan Firna menghentikan aktivitas mereka. Mas, itu siapa? Petik 2. Danu menahan amarah, ia sepertinya bersiap untuk memarahi siapa saja yang berani masuk dan mengganggu waktunya dengan istri keduanya itu. Sementara itu, Jihan yang sudah menangis menganak sungai langsung menyekanya dengan kasar. Jihan menyesal tidak mendengarkan larangan Mita dan Sinta. Sinta melihat Jihan menangis. Ia tahu apa penyebabnya. Sinta merasa tidak enak hati pada Jihan. Bu. Panggil Sinta saat Jihan hanya melewati mejanya saja disertai tatapan kosong. Jihan kembali menyeka air matanya. Sinta, tolong kasih ini pada tuanmu. Ya. Bilangin kalau dia harus secepatnya menandatangani surat cerai ini. Jihan menyerahkan amplop berwarna coklat itu pada Sinta. Sinta begitu terkejut dengan perkataan Jihan. Dengan ragu Sinta pun meraih amplop warna coklat itu. Baik. Bu. Nanti Sinta sampaikan. Ucap Sinta terbata-bata. Terima kasih. Petik 2. Dengan perasaan campur aduk Jihan pergi. Hatinya yang perlahan membaik kini harus kembali merasakan rasa perih dan sakit. Dia bukan cemburu. Hanya saja melihat perbuatan mereka mengingatkan dirinya akan pengkhianatan mereka. Jihan tidak habis pikir. Bagaimana perasaan Danu saat berhubungan dengan Firna? Apakah tidak pernah sedikit pun ia ingat dirinya? Dan ini jawabannya. Tidak sama sekali.